Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 2302977 yang di video kali ini akan menjelaskan mengenai media pembelajaran matematika, yaitu adalah roda pintar trigonometri atau yang bisa disebut dengan ROPITRI. Dapat dilihat dari gambar berikut bentuk atau gambaran dari media ajar yang akan Fauzan jelaskan. Lalu berikut ada materi mengenai eh, materi trigonometri itu sendiri, yang mana media ajar ini akan ditargetkan kepada siswa kelas 10 sekolah menengah atas atau SMA, yang mana di segmen kelas ini mereka sudah mempelajari mengenai trigonometri. Untuk pertama itu ada rasio trigonometri, dapat dilihat di sini. Sinus, kosinus, dan tangen itu sendiri dapat dicari atau diketahui dari sebuah segitiga. Yang pertama dari sini itu adalah dari sisi depan dibagi sisi miringnya, kosinus samping dibagi miring, lalu tangen depan dibagi samping. Untuk gambar segitiganya dapat dilihat seperti gambar berikut. Itu ada sisi depan, sisi miring, dan sisi sampingnya. Berdasarkan tiga sisi tersebut, kita dapat mengetahui besaran dari sinus, kosinus, dan tangen dari sebuah segitiga tersebut. Lalu untuk kebalikan dari rasio-rasio trigonometri berikut, itu ada yang namanya kosekan, sekan, dan kotangan. Kosekan ini merupakan kebalikan dari sinus. Lalu untuk sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Berikutnya itu ada materi mengenai identitas trigonometri. Sifat kebalikan dari rasio trigonometri dapat dituliskan sebagai persamaan-persamaan sebagai berikut. Yang pertama ada identitas kebalikan kosekan alfa sama dengan 1/sinus alfa. Lalu untuk sekan alfa sama dengan 1/kosekan alfa. Lalu kotangen alfa sama dengan 1/tangen alfa. Beberapa identitas lainnya yang sering digunakan diantaranya ada pertama, identitas tangen dan kotangen. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Lalu kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Lalu berikutnya ada identitas Pitagoras, yang mana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, lalu 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa, lalu tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Di antara materi-materi tadi itu ada di trigonometri ada yang namanya sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa diantaranya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Nilai-nilai rasio trigonometri untuk sudut istimewa itu antara lain sinus untuk 0 adalah 0, cos adalah 1, tangen adalah 0. Untuk sudut 30 derajat, sinus adalah setengah, kosinus adalah setengah akar 3, tangen adalah sepertiga akar 3. Dan seterusnya dapat dilihat di tabel sudut istimewa berikut. Sudut-sudut berelasi merupakan sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4 yang nilai rasio trigonometrinya bersangkutan dengan sudut-sudut pada kuadran 1. Jadi maksud saya itu adalah kuadran 2, 3, dan 4 itu bersesuaian dengan kuadran 1. Nilai-nilai rasio trigonometri di setiap kuadran tergantung pada nilai sumbu X dan sumbu Y, positif atau negatifnya. Misal di sini kuadran 2, contoh, tentukan nilai kosinus 135 derajat. Maka jawabannya adalah kosinus 135 derajat. Contoh soal untuk kuadran 3 dan juga kuadran 4. Berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai media ajarnya, yaitu tujuan dan manfaat dari media ROPITRI ini tersendiri. Alat peraga membantu merencanakan dan membuat siklus pembelajaran yang lebih kuat, meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Yang kedua, bantuan alat peraga lebih masuk akal bagi perseorangan, di mana siswa dapat menggudang ilmu yang bermanfaat, sehingga pembelajaran terjadi dalam jiwa yang semangat bagi setiap orang. Lalu ketiga adalah alat peraga membantu memiliki keuntungan untuk membuat kelas belajar lebih cepat dan cocok antara ruang belajar dan di luar ruang kelas. Menunjukkan bantuan memungkinkan mendidik menjadi lebih disengaja dan terorganisir. Kita masuk kepada alat dan bahan dari media ROPITRI tersebut. Yang pertama, alatnya ada penggaris, cutter, pensil, gunting, jangka, dan pulpen. Lalu kedua ada bahannya, ada double tip, karton jerami, kertas marmer biasa dengan 3 warna. Untuk cara pembuatan dari
media Ropitri ini sendiri, yang pertama adalah buatlah pola lingkaran pada karton jerami dengan diameter 15 cm, lalu 12,5 cm, lalu 6,5 cm. Lalu kedua, buatlah juga lingkaran pada kertas marmer biasa dengan ukuran yang berbeda untuk setiap warna. Ukurannya menyesuaikan lingkaran karton jerami tadi. Lalu yang ketiga adalah guntinglah kertas karton jerami dan kertas marmer yang sudah diberi pola lingkaran. Keempat, tempelkan kertas marmer biasa yang sudah dipotong tadi pada karton jerami dengan menyesuaikan ukurannya yang telah dipotong. Lima, berilah label pada lingkaran. Lingkaran biru untuk sudut istimewa dan lingkaran kuning untuk nilai sinus, cos, tangen, dan lingkaran putih untuk turunannya. Lalu yang keenam, satukan ketiga lingkaran tersebut menggunakan pushpin kita. Untuk gambaran jadinya dari media belajar ini seperti ini, di mana lingkaran terbesar memuat sudut-sudut istimewa yang kita inginkan. Lalu di belakang lingkaran yang kuning ini kita akan menuliskan nilai-nilai dari sudut istimewa tersebut. Di lingkaran kuning kita akan memberi sedikit rongga pada di sini untuk dipotong dengan ukuran yang sesuai. Kita menuliskan angka yang sesuai dengan sudut istimewa yang ditunjuk di seberangnya. Ini seperti jarumnya menunjuk pada sudut istimewa 90, maka di sin costanya akan menunjukkan nilai-nilainya. Sinusnya 1, cosnya 0, dan tangennya tak terhingga. Lalu untuk turunannya di sini, ini di jarum yang warna hijau akan menunjuk misalnya seperti ini ke cos X, maka turunannya akan terlihat negatif sin X. Seperti itulah bentukan dari media pembelajaran matematika roda putar trigonometri atau Ropitri ini. Untuk cara menggunakan Ropitri ini, seperti yang bilang tadi, nomor satu, tentukan berapakah sudut istimewa yang diinginkan, misalnya 90 derajat. Lalu letakkan atau putar arah anak panah tadi sesuai dengan derajat yang telah ditentukan. Cara menggunakan roda anak panah ini adalah dengan memutarnya. Lingkaran untuk anak panah yang hitam atau yang besarnya, yang kuning itu untuk menunjukkan sudut istimewa, dan yang hijau pada yang putih ini untuk menunjukkan turunannya. Itu lihat pada bagian lingkaran besar, angka berapakah yang ditunjukkan atau terletak sesuai dengan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut-sudut istimewa. Maka angka tersebutlah yang merupakan sudut yang kita cari atau sudut istimewanya. Lalu yang keenam, jika ingin mengetahui turunan dari trigonometri, maka gunakan lingkaran yang putih. Lalu putar arah jarum jamnya sesuai yang dibutuhkan. Maka di belakangnya akan muncul turunan trigonometrinya. Seperti yang dilihat di gambar, kita akan menunjuk dari sudut istimewa 90 derajat, maka akan terlihat nilai sin cos-tannya, sinusnya 1, cosnya 0, dan tangennya itu adalah tetap batas. Lalu untuk turunannya, yang jarum hijau akan kita tunjuk kemana misalnya. Kita menginginkan cos X. Cos X-nya, maka turunannya akan menjadi negatif sin X. Maka sekian, terima kasih atas dan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian mengenai media pembelajaran matematika pada kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.